malam hari ini kita akan dengar firman tentang siapkan dirimu. Ada satu lagu ya, tadi ingat di mobil bahwa ini adalah lagu yang komplit ya, bagaimana Yesus telah menjadi jalan kebenaran dan hidup ya. Kita nyanyi sama-sama dulu. Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Nyatakan Yesuslah jalan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Yesus naik ke surga, Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Angkat tangan, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Inilah firman yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam Kristus kita komplit mendapat jaminan kemuliaan, jaminan masuk surga. Katakan amin. Ya, ketika Yesus bangkit, Dia membuka jalan. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pastikan diri kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam setiap kenaikan kita akan diingatkan kembali oleh perikop ini ya. Dan ini kata Pak Niko, tidak pernah boleh bosan, karena kita harus sungguh-sungguh memahami dan kita menanti-nantikan kedatangan Kristus, kan kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Nah, kita lihat bahwa orang-orang Galilea, mereka melihat Yesus naik ke surga. Ya, orang-orang ini adalah murid-murid Yesus. Mereka disuruh Tuhan untuk mendahului Yesus ke bukit mana Bapak Ibu? Ya, ke Bukit Zaitun. Di situ disuruh tunggu, dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Yesus naik ke surga. Itu adalah murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus akan turun ke surga, dari surga menjemput murid. Ya, yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah, katakan sama-sama, murid. Dan yang akan melihat Tuhan Yesus datang kembali adalah murid. Di sini siapa? Murid Kristus. Boleh lambaikan tangan, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, tahun lalu ketika kita kebaktian Padang, masih ingat menunya? Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus lakukan di surga yang menjadi teladan bagi kita. Saya selalu ingat bahwa Yesus, yang dilakukan Yesus yang pertama adalah menjadi pengantara kita. Dalam Ibrani 7 ayat 25, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa itu pengantara? Pengantara itu penghubung. Pengantara itu mediator, ya. Kalau orang jual rumah, hubungi pengantara antara orang yang satu dengan orang yang satu. Demikian tuh juga Yesus, dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ketika dia mencurahkan darahnya, dia menjadi imam besar. Dia berdiri di hadapan Allah dan dia ada untuk manusia. Dia menjadi pensyafaat, dia menjadi pendoa syafaat yang berdiri untuk apa, saudara? Memohonkan pengampunan dan memperdulikan kebutuhan kita umatnya, sehingga kita memperoleh keselamatan secara sempurna. Ya, Bapak Ibu, saya punya pengalaman dulu ketika Pak Andi mendidik anak-anaknya di Wonosobo, itu kan lumayan ketat ya, disiplin tentang kedatangan, jangan terlambat, tentang apapun juga. Nah, kalau misalnya rumah doa, ya dulu rumah doa ada yang izin, ya, atau KTM ada yang izin. Mereka tuh kan sungkan dengan Pak Andi, akhirnya titip dengan saya. Bu Andi bilangin Pak Andi kalau saya pergi, saya izin dan sebagainya. Nah, masalahnya saya ini adalah pengantara, mediator. Dia berdiri di hadapan Pak Andi dan pengurus, tetapi saya adalah pengantara yang tidak sempurna, sehingga ketika dititipi pesan lupa, akhirnya tidak selamat. Saya kena, dia juga kena, karena mesti lupa kan, ditegur dulu, lo kenapa nggak berangkat gitu, kenapa terlambat, kenapa ini dan sebagainya. Dan saya bilang, kadang juga belum sempat, sudah keburu ditanya gitu. Jadi akhirnya udahlah, mbok pamitan sendiri sana gitu ya. Nah, karena apa saudara di sini? Siapa di sini yang sungkan kalau izin sama Pak Andi? Karena apa? Soal keselamatan, yang pertama dikatakan bahwa ada orang Kristen yang tidak selamat. Ada orang Kristen yang hampir tidak selamat, diselamatkan tapi seperti dari lewat ya, dari api gitu, tetapi selamat. Mungkin yang dibilang panik, ya nggak apa-apa lah di pinggir-pinggir apa di pagar surga. Saudara mau gandolan terus itu apa, takut jatuh gitu kan, berarti posisinya mengerikan sekali ya, hampir tidak selamat lalu diselamatkan secara sempurna. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna, karena sebetulnya penebusannya sudah sempurna. Apa yang dilakukan di atas kayu salib sudah sempurna, dibuktikan dengan kebangkitan dia.
ya, kemenangan atas maut. Tetapi dengan cara apa dia menyelamatkan kita dengan sempurna? Dengan senantiasa menjadi pengantara, dia yang berdiri di hadapan Allah. Dia tahu bahwa iblis mendakwa kita siang dan malam. Yesus yang hidup di surga juga senantiasa dia hidup di hadapan Bapa. Dia memandang wajah Bapa, dia minta belas kasihan Bapa. Apalagi kalau kita ini datang bertobat. Kalau dia, iblis bilang gini, tuh kan katanya anak Tuhan, tuh kan kamu udah tebus, Yesus sudah tebus dia sebagai anakmu, tapi kelakuannya tuh lu masih jelek gitu ya. Nah, tapi Yesus kadang gak bisa apa-apa, mungkin gak bisa ngomong apa-apa, tapi dia minta belas kasihan Tuhan. Dia selalu berdiri di hadapan Tuhan, dan sehingga orang ketika dia bertobat, lalu firman Tuhan datang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku, ya, apa? ya, sungguh-sungguh bertobat, maka dia akan diampuni dan disucikan. Itu adalah jaminan pengampunan dosa. Lalu yang kedua, dia menyediakan tempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percaya kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara mau milih tempat tinggal seperti apa? Nanti tergantung kita mengirim bahan dari sini, ya saudara. ya, Bapak, Ibu, bahwa yang luar biasa di sini dikatakan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita di surga karena Yesus rindu. Rindu apa, saudara? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus tuh mau di mana Yesus ada, kita ada. Yesus ada di surga, dia mau kita juga ada di sana, bersama-sama tinggal dalam kekekalan. Inilah hatinya Yesus, Bapak Ibu. Dia mau melakukan apapun, dia mati bagi kita, supaya dimanapun ku berada, di situ pun kau berada. Ada satu lagu sebetulnya, tapi saya agak lupa. Lagunya Bang Benny ya. Ini lagu ini, bahwa dimanapun Yesus berada, dia rindu kita berada. Itulah isi hati Tuhan. Tak ada kesukaran dan penderitaan selama-lamanya. Ada waktunya kita melewati semuanya itu, selesai di dunia. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Tunggu sebentar lagi, Tuhan mau datang, ya. Kita lihat contohnya ya, kalau kita mau melihat kedatangan Kristus, tanda-tanda sampai mana adalah kita melihat bangsa pilihan Tuhan. Sekarang persiapan pembangunan bait Allah yang ketiga sudah semakin nyata. Dengan adanya apa, Bapak Ibu? Satu binatang hewan yang harus dikorbankan, yang harus ada ketika pentabisan bait Allah, yaitu lembu merah. Dan ribuan tahun tidak pernah ada, nggak pernah jadi, karena satu helai rambut putih di tubuh hewan ini itu gagal verifikasi, tidak lolos. Nah, kemarin ada 5 lembu merah datang dari Texas, dan ketika diverifikasi akhirnya yang 3 gugur, tinggal 2. Nah 2 ini udah 3 tahun lebih lah, dan 3 tahun lebih ini kan harus cepat-cepat disembelih, menjadi darahnya ini akan menyucikan, maksudnya bait Allah ya, pentabisan bait Allah. Nah itu sudah ada, Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Pembangunan di mana ini akan menimbulkan konflik internal, konflik yang besar, bahkan perang dunia mungkin, karena di lokasi pembangunan bait Allah ketiga itu ada di dekat Masjid Al-Aqsa. Ya, kenapa harus ada pembangunan bait Allah ketiga? Kita tahu pada akhirnya Mesias harus menyatakan dirinya di bait Allah itu. Inilah akhir dari dunia ini. Lalu yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus-Nya. Sesudah bangkit dari maut, Yesus berkata, adalah berguna bagi kamu
jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus pergi kepada Bapa dan ia akan mengutus rohnya, roh kebenaran. Ia pergi kepada Bapa karena ia adalah anak Allah. Dia anak Bapa dan dia adalah utusan Bapa. Diutus apa Roh Kudus? Untuk mengingatkan murid-muridnya akan perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus ada di bumi ini. Yesus diutus ke dalam kehidupan murid-muridnya sekarang, diutus di tengah kehidupan kita, diutus dalam kehidupan kita secara pribadi. Untuk apa? Mengingatkan setiap firman yang sudah kita baca. Untuk apa? Membawa kita pada jalan kebenaran. Selalu mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Roh Kudus akan menolong dan menuntun setiap kita. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu, sekalipun Pak Andi sudah yatim piatu. Pak Andi masih punya Roh Kudus. Ya, di sini yatim piatu sebetulnya siapa di sini yatim piatu? Dipelihara oleh negara. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa di sini cuma Pak Andi. Oh iya, dua ini ya, dipelihara negara. Yatim piatu ya. Tapi nggak apa-apa, ada Roh Kudus. Ya, next, malaikat berkata apa Bapak Ibu? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Yang pertama, Yesus adalah firman. Katakan Yesus adalah firman. Dia datang dari mulut Allah, dia datang dari surga, turun ke dunia menjadi manusia. Nah, dia akan naik ke surga dan turun kembali menjemput kita. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang kan ada nih dari orang seberang atau orang-orang yang akan menyerang kita, atau orang-orang yang kita injilin, kata mana ada. Emang kamu tahu surga seperti apa? Memang ada yang pernah naik ke surga sehingga dia bicara tentang surga? Ada loh, Yesus pernah naik, Yesus dari surga. Dia tahu surga itu seperti apa, sehingga yang dikatakan firman, yang dikatakan Yesus itu tidak tidak hoax ya. Dikatakan di sini dari Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kalau ada yang mau menyanggah kita, katakan ada yang telah naik ke surga karena dia berasal dari surga, yaitu Anak Manusia, sehingga kesaksiannya benar. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita rapture, bagaimana kita bangkit, maksudnya bagaimana kita ini akan melihat Yesus turun dari surga. Yang pertama, karena kedatangan Kristus ada 2 kali. Next, mungkin orang dikatakan second coming. Sebetulnya second coming itu adalah kedatangan Yesus yang kedua yang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Tetapi akhirnya second coming lebih ke rapture gitu, padahal beda ya. Tapi kedatangan Yesus yang pertama itu tidak turun kakinya, tetapi dia menjemput kita di angkasa dan kita yang naik. Yang jelas dalam sekejap mata kita diubahkan. Katakan sekejap mata. Saudara pernah sadar mata kita berkedip? Itu sekejap mata ya. Dan sekejap mata itu tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Setelah mati kita akan diberikan tubuh kemuliaan, yaitu setelah mengalami kebangkitan. Nah, kita akan lihat sedikit ya. Proses setelah mati itu orang di dunia ini macam-macam. Yang pertama tuh ada yang dimumi atau dibalsem, itu tradisi Mesir kuno ya Bapak Ibu. Kalau
Siapa yang pernah nonton The Mummy? Mummy, takut enggak saudara? Saya enggak nonton sih, tapi lihat sekilas-kilas gitu. Nah, kalau Yusuf itu juga Yusuf itu dimumi ya, dibalsem supaya akhirnya dia dibawa ke Israel, ke tanah perjanjian. Lalu melalui proses kremasi. Nah, ini sekarang banyak orang-orang yang daripada aku ngerepotin anak, daripada nanti nggak keurus, aku dikremasi saja. Ya, kremasi ada dua ternyata, ada kremasi api, yaitu melalui langsung dibakar ya, dengan suhu 760 sampai 980 derajat. Panas enggak itu saudara? Hancur ya. Sampai berarti kalau dulu Sadrak, Meshach dan Abednego dipanaskan sampai 7 kali lipat. Wah, enggak kebayang itu apinya seperti apa ya. Nah, ini proses bisa 3 sampai 5 jam. Hanya menyisakan tulang dan abu, dan tulangnya akhirnya juga diremukan ya. Lalu diberikan kepada keluarga dalam pot gitu. Lalu keluarga menyebarkan itu di laut, di Cilacap atau di Semarang ini ada ya. Nah, lalu abunya terbang kemana-mana. Nah, lalu ada ternyata kremasi air Bapak Ibu, itu namanya akuamasi hidrolisis alkali. Apa ini? Ini tuh hidrolisis alkali ya. Jadi prosesnya itu jenazah dimasukkan ke satu wadah baja yang kuat, lalu diisi airnya 95 air, lalu yang 5% itu kimia alkali ya. Lalu tetap aja dipanaskan juga, tapi dicampur air ya sampai 160 derajat. Itu tuh melakukan itu seperti pembusukan alami dikubur gitu loh. Tapi prosesnya dipercepat. Terus diaduk ya. Lalu air dan jenazah itu akan berubah bentuk seperti hijau kecoklatan, tetapi ada serpihan tulangnya, lalu tulangnya tetap diambil dan ditumbuk, lalu dikembalikan kepada keluarga. Lalu airnya yang hijau kecoklatan itu, yang dari daging itu dibuang sebagai limbah. Nah, itu biasa terjadi di Amerika Serikat. Kalau orang-orang kecelakaan gitu ada di Arizona, Colorado, Washington DC ya. Nah, itu sekitar 75 sampai 150 liter tergantung berat tubuh dan jenis kelaminnya juga ya. Nah, lalu yang ngeri ini ya sebetulnya pemakaman sky burial ya, pemakaman langit itu di Tibet. Tubuh itu dicacah-cacah dulu, lalu ditaruh di lapangan yang terbuka, lalu burung nasar itu akan makan bangkainya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, banyak sekali burung nasarnya datang siap, mereka tahu. Ini ajaran Buddha Tibet katanya. Jadi itu tubuh ini kan hanya wadah, tetapi ketika mati mereka akan berusaha melakukan tindakan baik, memberi makan burung-burung seperti itu. Lalu ada yang luar biasa lagi, itu pemakaman di luar angkasa. Sebetulnya ini prosesnya itu seperti orang buang abu di langit. Jadi tetap dibikin abu, dipakai kapsul gitu, lalu disebar di angkasa. Ini ada biayanya puluhan juta ya, puluhan atau ratusan juta. Nah, tetapi kita pemakaman secara Ibrani atau yang kita ikuti ini ada di Pengkhotbah 12 ayat 7 next. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi tradisi Yahudi atau kita semua ini dikubur ya, supaya kita menjadi tanah kembali, dan kita menantikan kebangkitan yang pertama. Kita lihat next. Pada waktu tanda diberi ya, sangkakala berbunyi. Siapa yang pernah dengar sangkakala? Sangkakala kalau di gereja Wonosobo itu ya seperti shofar gitu ya, tapi sebetulnya mungkin lebih
sangka shofar itu kalau dibunyikan juga ada bermacam-macam arti. Ada yang panggilan untuk berkumpul ketika dibunyikan, ada panggilan untuk perang, ada panggilan sukacita ya, ada panggilan seperti apa, tergantung bunyinya juga lain-lain. Tapi kalau Hartoyo ini, Mas Hartoyo bunyinya kayaknya satu deh. Karena ternyata nggak semua orang bisa loh, itu kan nggak, siapa yang pernah nyoba? Itu tuh harus itu bukan di nanti ya nyoba di rumah ya, ada punya mami satu ya. Susah gitu ya. Nah itu khusus, harus belajar khusus. Nah pada waktu tanda diberi yang pertama, ini khotbah pemakaman ya Bapak. Orang yang mati dalam Kristus, akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan kemudian mereka menampakkan diri di mana-mana. Wah heboh itu loh, nenek moyang mereka datangi. Nah, lalu orang yang hidup, kita yang menanti-nantikan kedatangan Kristus, orang yang sungguh-sungguh, orang yang dalam Kristus juga akan diubahkan dalam sekejap mata ya. Tubuh diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, kita lihat ya, kita cermati. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tadi Yesus di mana berada, kita juga berada. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Bapak Ibu, jadi kalau orang tua atau orang-orang kekasih kita yang dalam Kristus yang meninggal, kita tidak akan pernah nyusul mereka karena mereka mendahului ya, maksudnya ketemu Tuhan. Tetapi kita nanti akan berkumpul bersama-sama. Itulah yang kemudian kita dikatakan bahwa kita tuh memiliki pengharapan. Ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita itu masih punya pengharapan karena akan ketemu lagi. Amin Bapak Ibu. Kita sedih karena kita berpisah, tetapi di dalam Kristus kita akan ketemu lagi ya. Nah kalau hewan punya roh enggak? Kan kemarin kan kalau kalau pemakaman anjing ya yang disayangi atau dibakar, selamat jalan nanti kita ketemu lagi gitu ya. Oh dia udah di surga. Kemarin kan kucingnya Pak Nelson mati ya, Kemi mati, Bu Hosana nangis, terus Kemanya pergi nangis, terus ingat Prapto juga nangis gitu ya. Nah saya juga waktu Owi meninggal mati nangis terus beberapa hari, liatin videonya nangis terus berminggu-minggu karena sebetulnya kan sedih nggak bisa ketemu lagi. Saya bilang sama Bu Hosana, nanti ketemu lagi di surga ya Kemi gitu. Memang nanti Kemi di surga gitu. Saya bilang ya, binatang tidak punya roh. Ya terus nanti gimana? Ya nanti kita diciptakan atau diberi yang baru, yang sama juga bisa ya sama Tuhan, amin. Jadi sedihnya karena kita memang udah berpisah selama-lamanya. Tetapi kalau kita memang tidak akan mendahului mereka, mereka udah pergi dulu, makanya berpisah, tetapi kita akan bersama-sama berkumpul dalam Tuhan. Nah, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya, katakan selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Bicara apa? Kekekalan. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu, pengorbanan Kristus itu luar biasa. Jadi ketika itu kita akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Nah apa itu tubuh kemuliaan? Adalah tubuh kebangkitan yang Yesus miliki. Nanti kita semua sama seperti Yesus. Tubuh kita akan sama seperti Yesus setelah
bangkit, atau tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Seperti saya sampaikan, jatuh dalam dosa akhirnya telanjang. Sehingga ketika kita lahir baru, tubuh kita ini diberikan baju lagi ya. Nah, kita akan cermati juga, ini banyak, tetapi kita baca satu-satu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, nah ini juga, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bapak Ibu, mungkin kita sebagai orang Kristen hanya berpikir ya udahlah, apa yang firman Tuhan katakan pasti nanti kita akan bangkit dan seperti apa. Tetapi sebetulnya ada bagian-bagian yang kita renungkan. Kalau kita nanti mati bangkit, atau kita nanti menyongsong kedatangan Tuhan, tubuh kita dalam sekejap mata berubah, itu tubuh apa, seperti apa? Nah, dikatakan bahwa ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, kita ini hidup di dunia ini masih memakai tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Next. Nah, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Jadi kita tahu bahwa kalau kita hidup, Alkitab bilang jangan hidup menurut daging, karena daging ini tidak akan mempengaruhi, bahkan akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena daging apa? Mengikuti hawa nafsu dan menyenangkan daging. Daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus hidup di dalam roh supaya kita ini dipimpin dan dituntun oleh roh. Ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, ya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu, Yesus mati ini akan membebaskan setiap kita. Segala penderitaan yang dialami tubuh akan bebas, ya. Saya tadi ngomong-ngomong sekilas sama Fue ya, karena Fue kemarin sakit, jadi dibilang ya, satu dia dapat rema bahwa ketika nanti mendapat tubuh kemuliaan dibebaskan dari rasa sakit, dibebaskan dari Yesus itu menebus sempurna gitu. Kita juga dibebaskan dari tubuh yang dapat binasa ini, ya. Next. Ya. Tubuh Yesus setelah bangkit itu bukan hantu. Yesus jadi hantu. Betul? Tapi dia bisa dijamah, tapi juga bisa menghilang. Ya, hantu kan katanya menghilang. Nah, Yesus juga bisa menerobos tembok, tapi juga bisa makan. Nah, itu nanti tubuh kita seperti itu, Superman. Ya, tubuhnya bercahaya. Itu karena pakai pakaian kemuliaan, ya. Maksudnya seperti tubuh yang bercahaya itu seperti banyak orang yang ketemu Yesus. Yang tadi saya jadi ingat sama Mbak Sur. Nah, Mbak Sur lihat Yesus, ketemu Yesus, dia melihat, biasanya orang-orang yang dinampakkan Yesus, dia melihat seorang yang berbaju putih, berjubah putih, dan wajahnya bersinar, tubuhnya bersinar. Nah, tubuh yang tidak dapat binasa, ya.
Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi tubuh rohani kita ini ada seperti itu Bapak Ibu. Kuat ya, next. Tidak bisa sakit, tubuh kita dimuliakan, tidak tunduk pada kematian, sudah menang. Yesus telah memenangkan, ya, lolos dari maut, ya, mampu muncul dan menghilang. Kita lihat bahwa murid-murid ketika Yesus mati, lalu mereka takutan dengan tentara-tentara Romawi. Mereka sering berkumpul, mengunci pintu, dan mereka saling berbincang satu dengan lain dengan ketakutan, ya. Nah, mereka takut kepada orang Yahudi, mereka takut kepada orang-orang Romawi, tentara Romawi. Tetapi tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu, memiliki kemurnian, sempurna dan tidak ada dosa, tetap dapat berinteraksi secara fisik, ya. Ketika Thomas ragu-ragu, oh iya sih Yesus bangkit gitu ya, teman-teman lain sudah lihat, tetapi Thomas belum melihat. Kalau aku belum melihat sendiri, aku belum mencucukkan tanganku, ya, ke dalam tangan Yesus, aku tidak percaya. Tetapi Thomas akhirnya ditemui Yesus dan berkata, ini aku. Dia menunjukkan tangannya yang telah dipaku. Bapak Ibu dapat berinteraksi secara fisik, tetapi juga bisa sarapan juga, ya. Ketika mereka di tepi pantai, lalu Yesus datang dan berkata, marilah dan sarapanlah. Tidak ada dari murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi masih bisa makan. Nah, nanti bilang, terus BAB-nya gimana? Ada nantinya BAB-nya itu mungkin kayak kalau di itu tuh kayak terurai gitu ya nanti ya. Coba nanti belajar, jadi tidak mengotori. Oke ya, Wahyu 20. Nah, ini luar biasa. Ini kita ini kalau mengalami kebangkitan yang pertama, itu kita akan berbahagia. Katakan berbahagia. Ini firman Tuhan yang bilang. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nanti kita akan belajar kerajaan 1000 tahun, ya. Kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, bagaimana orang-orang yang di luar Kristus? Next. Nah, ini akan mengalami kebangkitan juga, tetapi untuk dihakimi, dan dia disebut kebangkitan pertama. Kita akan mencermati ayat ini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Kalau kita nanti bangkit naik ke surga, kita naik ke surga menyongsong Yesus, lalu dibawa pada Tuhan, dan kita akan mengalami tahta pengadilan Kristus, yaitu kita akan menerima upah dari apa yang kita telah lakukan. Tetapi ketika Yesus duduk di tahta putih, Bapa duduk di tahta putih, Dia yang duduk di atasnya, ya, ini adalah tentang pengadilan seluruh isi dunia ini. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi ini yang telah rusak oleh dosa akan hancur, tidak ada lagi, ya. Dan aku melihat, nah ini orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Jadi akan semua seusi dunia ini akan berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab,
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yakni kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi kalau ada penganut agama yang lain, mereka juga akan dihakimi menurut agama kitab mereka. Jadi nanti kitab-kitab tuh banyak. Siapa yang misalnya kitab ini. Nah, kamu kan ngikutin nih kitab ini. Bisa nggak kamu melakukan dihakimi menurut kitab ini? Oh ternyata nih, kita kan juga heran, ada seorang pemuda yang datang kepada Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang seperti apa? Lakukanlah semua hukum Taurat. Ternyata seorang pemuda ini hebat loh. Dia bilang, aku sudah melakukan semuanya. Hebat enggak Bapak Ibu? Lalu Tuhan bilang, oh gitu, ya udah sekarang jualah milikku dan ikutlah aku. Saudara yakin enggak ya kira-kira ketika dihakimi menurut kitab-kitab mereka terus bilang, aku sudah semua, aku bisa melakukan kitab yang aku ikuti. Kira-kira ada enggak ya seperti itu? Nah ketika mereka, oh aku bangga, aku sudah bisa, aku pasti masuk surga. Ternyata ada satu kitab lain yang disebut kitab kehidupan, dan ketika dibuka namanya tidak ada, lalu akan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini saya pernah cerita enggak tentang Oma waktu indung telurnya pecah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang hampir meninggal ya. Waktu itu udah pesan-pesan sama saya, ya nanti kalau mama enggak ada begini gitu ya. Terus itu SMP, ternyata mama itu dibawa ke Oma itu dibawa ke satu tempat yang indah sekali, senang sekali katanya. Nah ketika sudah senang-senang gitu, lalu ada gua dan ada penjaganya. Nah, penjaganya itu pegang kayak ballpoint yang ada bulunya. Lalu gini, nanti dulu nggak boleh, tak buka dulu ya satu, terus dibuka satu kitab gitu, tak lihat dulu namanya tidak ada di sini. Lalu tiba-tiba Kim namanya kan Kim itu artinya emas ya, Kim Nio namanya, Kim tangi suruh sadar kan, orang kalau habis operasi kan disuruh sadar ya, maksudnya jangan kebablasan, jadi disuruh dibanguni gitu. Nah mama sejak itu kan sungguh-sungguh juga, belum selalu sungguh-sungguh sih tetapi yang jelas Oma itu belum ada namanya di kitab kehidupan. Nah setelah itu waktu saya kuliah di Bandung, saya berdoa tentang kelahiran baru mama ya. Nah itu saudara, sekalipun orang bilang aku sudah bisa melakukan semua hal yang ditulis dalam kitab yang aku miliki, kitab yang aku tunduk, kitab yang aku teladani, tetapi ketika namanya tidak ada di dalam buku kehidupan, tetap dilemparkan ke lautan api. Nah, lalu dengan demikian apa yang harus kita dilakukan kalau kita persiapkan sebagai murid? Kita akan baca ayatnya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita baca sama-sama ya, yang betapa suci dan salehnya diganti aku harus hidup ya. Dimulai dari jadi 2-3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya aku harus hidup, yaitu aku yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah kemarin kan Pak Andi bilang kedatangan Kristus tergantung kita ini nih saudara. Ayatnya nemu ya saudara, kita yang menantikan dan
yang mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah ini intinya saudara, kalau dunia menuliskan ini ada teori Big Bang ya, jadi kehancuran secara total. Firman Tuhan sudah terlebih dahulu menuliskan ya, jika segala sesuatu ini akan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana harus kita hidup? Kita yang pertama harus hidup suci dan saleh. Saya pernah sampaikan tentang suci, tentang kudus ya, bahwa kita ini dipisahkan. Kita ini di-separate dari dunia ini ya, dikhususkan. Nah, yang kita juga enggak cuma menjadi orang baik tetapi orang yang saleh. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa orang yang saleh itu berarti orang yang baik. Ternyata tidak seperti itu. Orang yang saleh itu bisa saja orang baik, tetapi orang yang baik belum tentu orang saleh. Ya, kita lihat perbedaannya. Orang baik sumbernya itu dari secara standar moral hidup manusia. Ya, orang hidup itu harus baik. Orang hidup itu harus ramah, orang hidup itu harus melakukan hal-hal yang baik. Tetapi orang saleh atau benar itu berjalan dalam kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus ya, dari hati yang ditinggali karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Lalu perbedaan orang baik ini bisa pamrih melakukan sesuatu karena ada udang di balik bakwan ya, cuma mau dilihat orang. Jadi kalau mau melakukan perbuatan baik, dia bisa undang media massa atau dia post di media sosial untuk mendapat follower. Dia bagi-bagi uang, sekarang banyak kan ya, bagi-bagi uang hanya untuk follower. Siapa yang tahu ya saudara. Tetapi orang saleh itu motivasinya ada rasa takut akan Tuhan ya, karena dia selalu ingat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Hatinya selalu takut akan Tuhan. Nah, fokusnya hanya sekedar tindakan yang bisa dilihat, tindakan lahiriah. Sedangkan fokus orang saleh itu ada perubahan hati. Sumbernya adalah hati yang terus diubah. Apalagi kita anak-anak Tuhan berubah sesuai dengan serupa dengan Kristus. Setiap hari berubah, sedikit demi sedikit akan berubah seperti Kristus. Nah, orang baik yang kita lihat nih orang yang ramah ya, orang yang dermawan. Itu hanya itu orang baik, orang yang suka menolong. Tetapi orang yang saleh dan benar kalau di firman dicontohkan adalah orang yang seperti Nuh dan Ayub. Bahkan di perjanjian baru orang yang saleh diberikan julukan ini kepada seorang yang bernama Cornelius. Sekalipun waktu itu dia belum percaya Yesus, tetapi dia orang yang takut akan Allah dan memperhatikan rumah Allah. Ya, di sini dikatakan ingat, Alkitab memanggil kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang benar dan saleh. Perbuatan baik tanpa iman yang benar adalah sia-sia, tetapi iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan yang saleh. Nah, kita harus menjadi orang yang suci dan saleh. Suci, karena pada waktu-waktu ini ya, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Maksudnya yang suci semakin suci, yang jahat semakin jahat. Terasa sekali perbedaannya. Kenapa saudara? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Segala roh kejahatan dicurahkan, bahkan Abaddon nanti dilepaskan untuk mempengaruhi kita. Ya, Abaddon itu iblis yang sedang terikat akan dilepaskan di zaman akhir untuk melakukan kegiatan kejahatan yang belum pernah ada. Saudara kalau lihat film
itu kadang-kadang jadi ide muncul kejahatan-kejahatan yang di luar Nurul Nurul ini Pak Polisi juga, Pak Polisi atau polisi ya, nanti juga akan menemui banyak ini ya Pak kejahatan yang di luar Nurul. Itu idenya itu banyak dari film, idenya itu banyak dari si jahat, karena nggak masuk akal, dipotong-potong masukin koper ya. Dulu mana ada, sekarang tambah hari tambah jahat. Tetapi ketika kita ini anak Tuhan akan semakin dipisahkan, semakin hari semakin kudus dan suci. Bukan berarti apa ya, ya memang seperti itu, nanti akan dipisahkan. Orang yang jahat, tambah enggak bisa bertobat, seperti kayak dikeraskan karena sudah dikuasai oleh si jahat. Nah, oleh karena itu kita apa yang kita harus persiapkan? Yang terakhir, kita harus penuh Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Kita tahu Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya supaya kita menerima kuasa menjadi saksinya, ya. Dibilang bahwa kita nggak boleh mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya. Untuk menyelesaikan amanat agung kita penuh Roh Kudus. Memasuki tatanan dunia baru kita perlu Roh Kudus. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berdoa dalam unity, ya. Sehingga ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri dengan hidup yang saleh dan suci. Kita terlalu harus penuh Roh Kudus. Dalam 10 hari ini terus nantikan Tuhan. Kita gak pernah tahu ini Bapak Ibu, setiap kali kita 10 hari pasti ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan. Kita tahu Allah selalu bekerja dengan ajaib, Allah penuh kreatif, ya. Buktinya dalam tahun lalu dia kasih lagu berapa, Wo? Dalam kehidupan Bowo kemarin dia lagunya ada sangat indah, dan kita nggak tahu 10 hari ke depan Tuhan akan memberikan yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu.